wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Raka Agus Winaya, NPM 22411157, kelas MMJ 22C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan agar mereka dapat lebih efektif dalam peran mereka di perusahaan. Ini merupakan investasi penting bagi organisasi karena dapat meningkatkan produktivitas, referensi karyawan, dan kualitas kerja secara keseluruhan. Tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan. Pelatihan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan mereka, baik keterampilan teknis maupun keterampilan interpersonal. 2. Peningkatan pengetahuan. Menggabungkan pemahaman teoritis dan praktis yang relevan dengan pekerjaan karyawan. Nomor 3. Meningkatkan produktivitas. Karyawan yang terlatih dengan baik lebih mungkin untuk bekerja dengan lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak. 4. Meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Karyawan yang merasa didukung dalam pengembangan mereka lebih mungkin untuk merasakan puas dengan pekerjaan mereka. 5. Mengurangi tingkat kesalahan. Karyawan yang terlatih dengan baik lebih sedikit membuat kesalahan dan dapat menghemat waktu dan sumber daya perusahaan. Proses pengembangan karyawan. 1. Penilaian kebutuhan. Identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan berdasarkan kerja saat ini dan tujuan perusahaan. 2. Perencanaan pelatihan. Menyusun rencana pelatihan yang mencakup metode, sumber daya, dan jadwal. 3. Pelaksanaan pelatihan. Menjalankan program pelatihan sesuai rencana. 4. Evaluasi pelatihan. Mengevaluasi efektivitas pelatihan dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. 5. Pengembangan karir. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang karyawan, termasuk promosi dan pemindahan ke peran yang lebih tinggi. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan bagian integral dan strategi sumber daya manusia yang sukses, membantu organisasi meningkatkan kinerja, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan menjaga karyawan terlibat. Metode pelatihan on the job. Pelatihan dilakukan di tempat kerja dan melibatkan pengalaman langsung dalam pekerjaan. Selanjutnya, pelatihan off the job. Pelatihan dilakukan di luar tempat kerja, misal melalui seminar, workshop, atau kursus. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses evaluasi kinerja karyawan dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana karyawan mencapai tujuan mereka, memahami sejauh mana karyawan memenuhi ekspektasi, dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan. Tujuan penilaian kinerja. 1. Evaluasi kinerja. Mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan dalam konteks pekerjaan mereka. 2. Perbaikan kinerja. Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu karyawan meningkatkan kinerja mereka. 3. Pengambilan keputusan personalia. Membantu manajemen dalam mengambil keputusan tentang penggajian,
promosi, pengembangan, atau pemecatan karyawan. 4. Pengembangan karyawan. Menilai kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan untuk karyawan. Metode 1. Penilaian kinerja. Evaluasi kinerja karyawan oleh atasan atau manajemen berdasarkan tujuan kinerja yang telah ditetapkan. 2. Self assessment. Karyawan menilai diri mereka sendiri, perspektif mereka tentang kinerja mereka. 3. Penilaian 360 derajat. Melibatkan umpan balik dari berbagai pihak, termasuk atas bawah, rekan sekerja, dan klien. 4. Penilaian berbasis kompetensi. Fokus pada penilaian keterampilan dan kompetensi karyawan. 5. Penilaian berdasarkan tujuan. Kinerja diukur berdasarkan sejauh mana karyawan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses penilaian kinerja. Penetapan tujuan kinerja. Membuat tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap karyawan. 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data kinerja berdasarkan pencapaian tujuan, observasi, atau umpan balik. 3. Penelitian kinerja. Evaluasi kinerja karyawan berdasarkan data yang dikumpulkan. 4. Umpan balik. Memberikan umpan balik kepada karyawan tentang hasil penelitian. 5. Perencanaan perbaikan. Bersama dengan karyawan merencanakan langkah-langkah perbaikan kinerja. 6. Pelaksanaan tindakan. Melakukan perbaikan kinerja tentang kinerja yang telah direncanakan. 7. Evaluasi kembali. Memantau perkembangan dan hasil perbaikan kinerja. Penelitian kerja membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, mendorong pengembangan karyawan, serta memberikan dasar untuk keputusan tentang gaji, promosi, dan penempatan. Ini adalah alat penting dalam manajemen sumber daya manusia yang efektif. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.